Jadi pada hari Jumat 7 Agustus ini senang sekali kita dapat berkumpul di sini ya. Jadi saya akan membuka dengan sambutan. Tentunya sambutan ini akan disampaikan oleh Dekan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya, Dr. Yuda Turana, spesialis syaraf. Kepada Dr. Yuda, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Terima kasih kepada Dr. Dewi yang sudah mengintroduksi. Bapak Ibu sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pertama-tama saya mungkin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor. Tadi berusaha masuk, kelihatannya sinyal di tempat beliau belum memungkinkan, tetapi nanti seiring waktu mungkin beliau akan ikut bergabung. Jadi mungkin saya mendahului untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara terkasih, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang pada pagi hari di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian tentunya menyempatkan diri untuk hadir dan bergabung pada acara peluncuran laboratorium farmakogenomik, laboratorium COVID yang merupakan bagian dari laboratorium biomolekuler yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya. Bapak Ibu sekalian, Unika Atma Jaya saat ini berusia 60 tahun gitu ya. Kalau usia manusia ini usia masuk lansia gitu ya. Tentu saat di usia 60 tahun ini merupakan saat usia yang merupakan usia yang membuat Unika Atma Jaya tentunya akan lebih produktif, berkualitas, yang mana bisa berperan lebih untuk kepentingan masyarakat sekitar, untuk kepentingan negara dan tanah air. Nah, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya itu saat ini mempunyai 3 unggulan di bidang infeksi, di bidang geriatri gerontologi, dan satu lagi di bidang adiksi gitu. Dan selain kita mempunyai 3 unggulan, kita saat ini mempunyai 3 prodi. Prodi kedokteran, prodi farmasi, dan yang mungkin saat ini tahun ini kita launching adalah S2 Magister Biomedik gitu. Dan 3 prodi ini memang 3 prodi yang satu kesatuan, tujuannya adalah meningkatkan dan mengakselerasi tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian, di bidang pendidikan, dan tentunya pengabdian masyarakat. Gitu. Dan bersyukur bahwa lab yang akan kita luncurkan saat ini itu tidak hanya tentunya akan meningkatkan kualitas penelitian dan pendidikan, tetapi juga sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu mempunyai peran serta memberikan pelayanan untuk membantu masyarakat di tengah pandemik COVID ini. Tentunya ini sejalan dengan cita-cita para pendiri Unika Atma Jaya untuk mendirikan institusi ini. Tujuan akhirnya bagaimana kita berkontribusi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, mungkin di akhir sambutan ini, sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga bersyukur atas hari ini untuk peluncuran lab biomedik, lab biomolekuler, farmakogenomik, yang juga lab COVID di FKIK Unika Atma Jaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Saya kembalikan kepada moderator atau MC hari ini, Dr. Dewi. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Yuda atas sambutan yang telah diberikan. Kami juga ikut senang dan bangga, terutama sebagai Civitas Akademika, karena kita bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa, terutama mendekati hari ulang tahun dari negara kita yang ke-75. Tentu bangga sekali sebagai bagian dari Civitas Akademika. Terima kasih Dr. Yuda atas sambutannya.
Berikut kita akan dengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Atma Jaya, Dr. Sheni Nurmala MM. Kepada Dr. Sheni, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita bersama-sama bisa mengikuti Zoom meeting ini untuk pembukaan atau peresmian peluncuran laboratorium COVID-19 dan farmakogenetik Unika Atma Jaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, juga yang terima kasih untuk Dr. Agustinus Prastiantoko selaku Rektor Unika Atma Jaya, Dr. Yuda Turana selaku Dekan FKIK Atma Jaya, dan untuk Dr. Sugianto selaku Kepala Prodi Biomedik, dan juga untuk Bapak Ibu semua yang telah mengikuti acara peluncuran ini. Pada hari ini saya mewakili seluruh direksi, manajemen, staf, dan dokter Rumah Sakit Atma Jaya mengucapkan selamat dan sukses untuk peluncuran laboratorium COVID-19 Unika Atma Jaya. Saya berharap dengan adanya laboratorium COVID-19 ini dapat menunjang pelayanan Rumah Sakit Atma Jaya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya juga bagi pasien-pasien rumah sakit. Dan ke depan sebagai fakultas kedokteran ini kiranya dapat juga menunjang bagi para dokter-dokter muda dan bagi para dosen dan dokter-dokter semua untuk dapat lebih mengembangkan potensi dengan adanya laboratorium COVID ini. Saya berharap ke depan juga fakultas kedokteran Unika Atma Jaya ini dapat lebih maju, terutama dalam menghasilkan para dokter muda dan juga untuk sebagai pusat penelitian. Saya percaya dengan adanya laboratorium COVID ini, kita semua dapat membantu pemerintah melewati pandemi COVID-19 ini. Mungkin ke depan kita semua bersama-sama dapat lebih giat lagi untuk dapat membantu masyarakat sekitar, khususnya para pasien, para penderita COVID-19 ini. Sehingga tidak ada lagi pasien-pasien di sekitar kita yang kesulitan untuk melakukan pemeriksaan swab untuk COVID-19 ini. Saya percaya Unika Atma Jaya ke depan akan tetap jaya, khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya bersama-sama bersinergis dengan Rumah Sakit Atma Jaya dapat membantu pemerintah Indonesia dalam melawan COVID-19 ini. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Dr. Sheni atas sambutannya. Tentu kita bersama-sama bangga sekali ya, kita bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dalam rangka membantu untuk supaya pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita mencoba untuk memberikan kontribusi yang lebih dengan meresmikan laboratorium COVID-19 ini. Baik, berikutnya akan kita dengarkan sambutan dari Rektor Unika Atma Jaya, Dr. Agustinus Prasetyanto, sekaligus meresmikan laboratorium COVID-19 dan laboratorium farmakogenomik. Kepada Bapak Prasetyanto, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Dewi. Dr. Yuda yang saya hormati, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. Sheni Nurmala sebagai Direktur Rumah Sakit Atma Jaya, dan Ibu Bapak semua komunitas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta para peserta pada pagi hari ini. Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menghadiri acara ini. Yang kedua, saya juga ingin berterima kasih kepada komunitas FKIK yang sudah mengupayakan sedemikian rupa sehingga hari ini kita bisa meluncurkan 2 lab sekaligus. Peluncuran ini sekaligus menandai satu fase penting dari perjalanan Unika Atma Jaya yang tahun ini kita berusia 60 tahun.
Jadi inilah salah satu kontribusi real dari Atmajaya, khususnya dari komunitas FKIK untuk Indonesia. Saya kira salah satu tujuan didirikannya Atmajaya oleh para pendiri pada waktu itu adalah untuk memberikan kontribusi yang real bagi Indonesia, dan hari ini kita bisa melihat itu terjadi. Sebagai informasi, 2 hari yang lalu kita juga merilis Atmabot yang dirancang oleh teman-teman dari Fakultas Teknik yang diharapkan membantu tenaga medis untuk berkomunikasi dan melayani pasien COVID-19 supaya tidak kontak langsung sehingga dibantu oleh robot. Dan hari ini kita meluncurkan juga lab COVID-19 dan lab farmakogenomik. Saya kira ini sesuatu yang membanggakan bagi komunitas Atmajaya, dan marilah kita terus menyatukan hati, pikiran, dan tindakan kita untuk setiap saat memberikan kontribusi yang real bagi masyarakat Indonesia dan menjadi sebagai bagian dari masyarakat dunia semuanya. Kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Semoga kita semakin dikuatkan sebagai komunitas akademik, sebagai umat manusia untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat, karena apa yang tidak membunuh kita akan membuat kita lebih kuat. Dengan begitu, secara resmi saya membuka lab laboratorium COVID-19 dan laboratorium farmakogenomik dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan secara resmi. Terima kasih. Unika Atmajaya yang ke-60 tahun. Bersyukur hari ini Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya bisa meluncurkan salah satu lab unggulan terpadu. Perlu diketahui bahwa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya saat ini mempunyai 3 prodi yang membanggakan. Itu adanya prodi kedokteran tentunya, kemudian adanya prodi farmasi, dan tahun ini adanya prodi S2 biomedik. Ketiga prodi ini merupakan satu kesatuan utuh di mana menguatkan tridharma yang ada di Atmajaya. Dengan adanya S2 biomedik, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya tentunya akan mengakselerasi unggulan-unggulan yang ada di prodi-prodi sebelumnya, khususnya di pendidikan, khususnya di penelitian. Tentunya saat pendidikan dan penelitian berkualitas, pengabdian masyarakat itu akan semakin berkualitas juga. Di tengah dies natalis 60 tahun Unika Atmajaya, di tengah keprihatinan bencana pandemi COVID, Unika Atmajaya semakin menunjukkan peran yang nyata, kontribusi terhadap masyarakat dan pemerintah. Dan lab unggulan ini tidak semata-mata diluncurkan untuk sekedar pendidikan maupun penelitian, tetapi lab ini juga langsung berfungsi membantu pemerintah sebagai lab services ataupun pelayanan, karena ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan RT-PCR COVID. Hal ini kedepannya juga pengembangan di bidang biomolekular maupun di bidang-bidang penelitian lainnya.
Atas nama Nala Genetics, kami sangat berterima kasih terhadap seluruh pihak Universitas Atmajaya atas kepercayaannya dalam bersama membangun lab pemeriksaan COVID-19 dan lab riset genomik. Lebih dari keahlian yang saling melengkapi, hubungan kerjasama ini merupakan hasil kesesuaian, visi dan misi dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, kami percaya banyak tema dan proyek yang akan dilakukan bersama, seperti riset genetik dalam efek samping obat dan penyakit kronis lainnya. Terutama di masa pandemi ini, banyak yang harus dilakukan untuk mengerti penyebaran dan mekanisme kerja virus dalam konteks warga Indonesia. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan tanpa hubungan erat dunia riset dengan dunia medis, yang terdiri dari pasien dan dokter seperti yang ada di dalam fasilitas Atmajaya. Maka dari itu, semoga kerjasama ini memajukan medical research dan juga menginspirasi kolaborasi antara institusi di Indonesia. Lab penelitian ini dikembangkan sudah direncanakan jauh hari. Pada tahun 2018, kami melakukan renovasi besar-besaran untuk gedung Damianus ini, dan memang lantai 5 ini didesain sebagai lab penelitian terintegrasi. Kita memiliki lab BSL 2+. BSL 2+ ini memiliki tekanan negatif. Jadi sebenarnya saat ini dengan kita melaksanakan penelitian dan melakukan pemeriksaan untuk real-time PCR COVID, maka kemudian kita memperlakukan protokol yang sama untuk BSL 3 untuk memasuki lab ini. Kemudian untuk PCR-nya kita juga memiliki positive pressure. Selain lab-lab penelitian yang saat ini sedang ditampilkan, yaitu lab COVID dan juga lab untuk farmakogenomik, kami juga memiliki lab yang sedang disiapkan untuk cell culture dan kemudian juga lab hewan. Semua lab-lab penelitian terintegrasi ini ditujukan untuk sebagai tempat penelitian bagi para dosen, baik dari prodi kedokteran maupun dari prodi farmasi, serta juga nantinya digunakan sebagai fasilitas untuk pendidikan magister biomedik. Selain itu juga mahasiswa untuk S1 yang memang mau melakukan penelitian tentu saja dapat menggunakan fasilitas ini. Pada dasarnya lab-lab ini disiapkan memang untuk menunjang penelitian dan internasionalisasi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta juga persiapan pembukaan prodi S2 biomedik. Baik, terima kasih kepada Bapak Agustinus Prasetyantoko yang telah meresmikan secara virtual Laboratorium COVID-19 dan Laboratorium Farmakogenomik dengan standar Biosafety Level 2+. Luar biasa, semoga semakin mengukuhkan kampus fluid yang kita dedikasikan sebagai Center for Health Development dan akan membuat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya terus menjadi fakultas kedokteran terkemuka di Indonesia, dan tentu memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk bangsa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh dua orang narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Sugianto Ali, selaku Kepala Program Studi Magister Biomedik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya, dan Ibu Levana Sani BSc MBA, selaku CEO dan co-founder dari Nala Genetics. Kepada Dr. Sugi dan Ibu Sani, kami persilahkan. Baik, saya mulai dulu saja. Terima kasih banyak, Dr. Dewi. Pagi ini, terima kasih kepada Pak Ico sebagai Rektor Unika Atmajaya yang sudah meresmikan Laboratorium COVID dan kemudian Laboratorium Farmakogenomik yang kita miliki. Sebenarnya kedua laboratorium ini merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Dalam rangka pengembangan, kita sudah merencanakan untuk pembukaan S2 Biomedik, dan kemudian terkait dengan itu juga kita sudah merencanakan adanya lab terintegrasi untuk melakukan penelitian secara lebih baik dan kemudian memiliki standar internasional. Karena itu, perencanaan ini sudah dilakukan sejak jangka panjang dan kita sudah mulai melakukan renovasi dari Gedung Damianus di tahun 2018 yang selesai di tahun 2019. Kemudian sejalan dengan itu kami memang melengkapi berbagai fasilitas yang ada di dalam sudah direnovasi.
Kebetulan lab BSL2+, memang kami merancang lab BSL2+ sebagai suatu laboratorium untuk melakukan penelitian di mana kita bisa melakukan penelitian terhadap patogen-patogen yang sifatnya airborne atau menyebar terhadap udara. Memang ditetapkan sebagai BSL2+ negative pressure, kita belum melangkah menuju ke BSL3. Namun BSL2+ dengan protokol yang tepat dan dengan SOP yang lebih ketat, kita juga bisa memfungsikan sebagai lab BSL3 sebagaimana yang saat ini kita lakukan untuk pemeriksaan COVID. Jadi kemudian itu yang kami lakukan, dan kebetulan juga bahwa pada saat ini kita memang membutuhkan pemeriksaan sebagai jejaring, maka kemudian kami segera mengkonversi dan mengoperasikannya sehingga siap untuk menerima pemeriksaan COVID sebagai jejaring dari laboratorium. Selain itu juga kami bekerja sama dengan Nala Genetik dari Singapura yang fokusnya adalah untuk pemeriksaan farmakogenomik. Namun untuk itu nanti mungkin dari Bu Levi, Bu Lavanasani yang akan menyampaikan lebih banyak mengenai hal itu. Demikian singkat perkenalan untuk lab terintegrasi ini, Dr. Dewi. Pastinya bahwa lab-lab ini memang kita desain untuk menunjang penelitian dan juga memang sebagai bagian dari rencana jangka panjang, termasuk juga rencana untuk pengembangan S2 Biomedik yang saat ini izin operasionalnya sudah kami dapat. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Dr. Sugi atas pemaparannya yang singkat, padat, jelas. Terima kasih ya Dok, jadi punya gambaran nih kira-kira perkenalannya nih, oh ternyata seperti ini. Dan semoga tentu bisa memberikan kontribusi dan berjalan dengan baik ya Dokter. Terima kasih, kami berikan kesempatan berikutnya untuk Ibu Sani, silahkan Ibu. Terima kasih Dokter. Saya atas nama sebenarnya tim dari Nala Genetik senang banget bisa bekerja sama dengan tim Atmajaya karena so far juga kerjasamanya sangat sesuai gitu visi dan misinya saat mereka ingin membangun lab juga tujuan untuk pembangunan lab itu untuk kontribusi dengan bangsa Indonesia dan even untuk riset farmakogenomik adalah sesuatu yang sebenarnya kami juga sangat ingin lihat di Indonesia sebagai sebuah populasi yang volumenya sangat besar dan diversity-nya sangat besar dan juga banyak yang masih harus dipelajari. Inisiatif seperti ini rasanya menjadi suatu salah satu proyek yang bisa menginspirasi banyak institusi lain untuk lebih terbuka untuk medical research dan berbagi hasil riset tersebut. Specifically untuk COVID-19 mungkin saya nggak bicara banyak, tapi I fully support the decision to build this lab and contribute to Indonesia karena berdasarkan penghitungan kami juga sebenarnya masih perlu banyak banget lab yang dibikin di Indonesia untuk mencapai suatu standar screening yang bisa menyebabkan kita bisa open the public space again. Jadi mungkin beberapa waktu lalu yang di Jakarta juga baru buka dan tanpa kemampuan diagnosis dan screening yang tepat itu bisa menyebabkan hal-hal yang jadi tutup kembali atau orang tidak mau untuk kembali bekerja gitu misalnya. Jadi lab diagnostik dan mungkin beberapa riset yang juga kami ajukan bersama dengan Atmajaya untuk meningkatkan optimasi flow di lab dan bisa membuat PCR testing semakin cost effective and for the mass population. Menurut saya itu sangat penting. Untuk farmakogenomik mungkin saya bisa share sedikit tentang kenapa kita fokus banget sama farmakogenomik dan potensinya seperti apa di Indonesia. Untuk itu mungkin saya share screen sedikit. Jadi sebenarnya kami itu sangat percaya dengan adanya kemampuan bahwa di Indonesia itu masih kemampuan untuk melakukan personalized medicine adalah sesuatu yang masih bisa sangat digarap dan kami berharap bahwa dengan adanya kolaborasi ini bisa menjadi lebih awam. Jadi berdasarkan studi itu banyak yang bilang bahwa prescription of patients only 50% have positive outcomes and it's causing a big problem kalau $80 billion waste.
di negara-negara yang sudah melakukan riset ini, dan ternyata sebagian besar populasi itu memiliki efek genetik. Jadi trial and error ini bisa menyebabkan bad reactions, dan 70% of those bad reactions itu bisa dikarenakan efek genetik tersebut. Dan yang paling interestingnya juga itu adalah kita sudah melakukan survei nih sama dokter-dokter di Indonesia, misalnya, dok, penting nggak sih sebenarnya kalau genetic testing itu, kalau misalnya udah tahu kayak gitu, apakah bisa improve outcome gitu. Dan 70% dokter-dokter bilang, oh iya penting. Jadi sebagian besar dan mayoritas itu juga udah merasakan kegunaannya itu, tapi yang paling masalah adalah cuma 10% sebenarnya yang bisa yang confident bahwa mereka sendiri bisa melakukan tes ini dan bisa menjelaskan tes ini terhadap pasien dan melakukan decision yang tepat untuk pasien ini. Jadi kami bergerak di bidang di mana kami bisa membantu rumah sakit dan lab seperti misalnya Rumah Sakit di Atmajaya, di mana kami bisa membantu untuk train dan equip local physicians. Kita juga bikin genetic testnya dan running di labnya Atmajaya. Terus kami juga ada knowledge base and algorithm dan juga membantu memanage population pasien supaya nanti ke depannya kalau misalnya obatnya diganti ya pasien bisa memberitahukan kepada kita juga apakah obat yang telah diberikan itu cocok dan apakah impact-nya lebih baik. Jadi perusahaan kami adalah perusahaan yang sangat tertarik dengan ongoing research dan collaboration, karena kami tahu juga bahwa biomarka yang sudah ditemukan itu kebanyakan ditemukan di negara lain dan di etnisitas lain. Jadi untuk menjalin partnership ini dan melihat bahwa biomarker dan pattern yang dilihat di negara Indonesia itu mungkin bisa berbeda dengan negara-negara lain menjadi sesuatu yang sangat penting supaya dokter-dokter lokal di sini juga bisa melakukan decision yang tepat untuk populasi mereka. Ini juga obviously it's something that is shown in the COVID-19 initiatives, but also hopefully extend to the pharmacogenomics aspect as well. So maybe that's a little bit from me. Very excited for this collaboration and congratulations for the lab. Terima kasih, itu aja kali. Baik, terima kasih Ibu Sani, penjelasannya begitu jelas, jadi kami juga ikut bersemangat, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Berikutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan dapat menuliskan di kolom chat atau bisa dengan raise hand. Nantinya akan bertanya melalui chat room dan akan saya bacakan pertanyaannya. Mungkin untuk kesempatan pertama, di awal-awal akan saya berikan kesempatan kepada tim media. Adakah yang ingin bertanya? Baik. Saya langsung masuk ke pertanyaan ya untuk Dr. Sugi dan Ibu Sani. Ibu Sani, boleh saya panggil begitu Ibu Sani? Oke. Itu juga boleh. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Dionisia Arlinta. Jadi beliau menanyakan, selamat pagi, perkenalkan saya Intan dari Harian Kompas. Saya ingin menegaskan, apakah saat ini Lab Atmajaya sudah menjadi rujukan pemeriksaan spesimen terkait COVID-19? Jika sudah, dalam kira-kira dalam sehari, berapa kapasitas pemeriksaannya? Dan dengan peluncuran lab baru ini, apakah ada peningkatan dari jumlah kapasitas tersebut? Terima kasih. Wah, Mbak Intan, terima kasih. Pertanyaannya kritis sekali. Baik, bisa coba dibantu dijawab. Saya coba bantu jawab, Dr. Dewi. Terima kasih, Dr. Sugi. Terima kasih, Mbak Intan, atas pertanyaannya. Saya mungkin bisa coba jawab seperti ini. Kami sudah terdaftar dalam jejaring pemeriksaan RT-PCR dari lab-lab yang ada di DKI. Kemudian sebenarnya pemeriksaannya sendiri sudah dimulai sejak beberapa saat yang lalu. Memang saat ini untuk bagian dari ekstraksi RNA misalnya, itu memang kami masih lakukan secara manual, sehingga kapasitas pemeriksaannya memang masih belum terlalu banyak, sekitar 100-an sampel per hari. Dan kemudian juga perlu diakui bahwa kemudian kami konsepnya adalah untuk lab penelitian.
Sehingga kemudian kami menetapkan alur satu pintu, bahwa kalau pasien datang ingin diperiksa, maka semuanya melewati Rumah Sakit Atma Jaya untuk alur sampelnya. Dengan demikian bisa lebih terkontrol, dan hasil juga nanti akan melalui rumah sakit juga. Namun kami tengah mengusahakan untuk otomatisasi beberapa proses, sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kapasitas akan bisa ditingkatkan. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, Dr. Sugi, terima kasih atas jawabannya. Mbak Intan, apakah sudah cukup terjawab, Mbak? Jadi memang selama ini kami mengerjakan secara manual, jadi kurang lebih kapasitasnya 100 sampel per hari gitu, Dr. Sugi ya. Dan kita melakukan melalui alur satu pintu, melalui Rumah Sakit Atma Jaya. Jadi untuk pemeriksaan di awal dan hasil juga akan diberikan melalui Rumah Sakit Atma Jaya. Semoga cukup menjawab, Mbak Intan. Adakah lagi yang mau bertanya? Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang hadir pada pagi hari ini ingin memberikan pertanyaan. Baik, ada pertanyaan lagi nih dokter. Kalau kira-kira dari hasil swab tersebut berapa lama akan keluar hasilnya gitu dok? Iya, terima kasih. Saya akan coba bantu jawab juga. Kami mengerjakannya itu sekitar 2-3 kali per hari, tergantung dari jumlah sampel yang masuk. Karena kemudian juga tidak boleh ditunda terlalu lama, hasilnya kan akan sangat penting. Seharusnya kalau tidak ada masalah, itu hasil bisa keluar H+1. Namun memang kami menjanjikan paling lambat H+2, jadi antara H+1 sampai H+2 dari sampel masuk, karena kadang-kadang hasilnya itu nilainya di perbatasan. Dalam kasus seperti itu tentu perlu diulang pemeriksaan untuk meyakinkan hasilnya. Oh baik. Dijanjikan H+1 sampai H+2. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Dr. Sugi. Maaf tadi belum saya sampaikan dari Dr. Yudi. Terima kasih Dr. Yudi. Jadi hasil swab akan kelihatan dalam waktu H+1 sampai +2. Tapi biasanya kalau memang hasilnya kebetulan di perbatasan, maka perlu dipastikan lagi. Mungkin ada perlu waktu lebih lama sedikit gitu. Tetapi kurang lebih H+1 atau +2 sudah bisa didapatkan hasil. Begitu Dr. Sugi ya? Iya, jadi kami memang harusnya H+1, Ya. tapi kami menjanjikan paling lambat H+2 karena untuk memberi waktu kalau memang ada hasil yang borderline itu supaya bisa memiliki waktu untuk diulang, untuk yakin. Baik. Baik, terima kasih Dr. Sugi. Berikutnya ada pertanyaan lagi yang masuk dari Dr. Andi Marsali. Selamat pagi dok, mau menanyakan apakah hasil swab PCR akan dikirimkan via SMS atau via phone? Dan apakah ada koordinasi dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk keperluan paspor BCOV? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Andi Marsali. Hasil swab PCR ini kami sampaikan lewat Rumah Sakit Atma Jaya. Jadi kemudian tergantung bagaimana pasien atau yang merujuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit mau meminta hasil dalam bentuk apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian karena memang kita juga merupakan jejaring dari laboratorium yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan, maka kemudian harusnya hasilnya resmi bisa diakui. Terima kasih. Oke. Baik, Dokter Andi, semoga cukup menjawab. Dan kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, dari pihak media. Apakah ada prioritas dari laboratorium farmakogenomik ini dan kenapa penting untuk membuat obat sesuai dengan gen pasien? Mungkin saya yang jawab bagian itu. Iya, ini Bu Sani udah siap nih Bu, oke. Ya, jadi kenapa penting obat itu dan dipersonalisasikan. Jadi mungkin saya cerita aja beberapa kasus obat gitu ya biar lebih kebayang. Salah satu obat yang kami tes itu misalnya yang paling common adalah obat statin.
di mana kadang-kadang itu statin dalam dosis tinggi bisa beberapa orang yang memiliki mutasi genetik bisa menyebabkan miopati. Jadi breakdown of your muscles. Jadi artinya kalau sakit-sakit punggung over time, beberapa orang yang memiliki genetik mutasi tersebut menjadi lebih likely untuk ada efek samping tersebut. Jadi kalau misalnya tahu lebih dulu, orang dokter itu tidak akan memberikan obat yang bisa menyebabkan breakdown of that muscles or myopathy atau severe back pain. Itu satu. Ada yang kedua juga di bidang kardiologi juga, itu adalah untuk blood thinner. Jadi clopidogrel dan ticagrelor misalnya penggunaannya di dalam pasien-pasien yang melakukan PCI stenting. Jadi PCI stenting adalah sebuah surgery di mana dimasukkan semacam kayak tube gitu ya di arterinya untuk reduce blocking. Nah, setelah pasien itu dilakukan surgery ini akan diberi obat blood thinner supaya tidak clotting gitu kan. Nah, itu untuk beberapa orang yang memiliki mutasi gen bisa menyebabkan orang itu high chances of bleeding. Jadi obatnya menyebabkan darahnya terlalu encer atau malah trombosis. Jadi ada scab formation on the surgery site. Nah, kalau kita bisa mengetes lebih dahulu genetiknya orang itu seperti apa, jadi kita bisa lihat, oh kalau orang ini memiliki chances bleeding yang lebih tinggi, misalnya untuk obat A, kita akan memberikan obat yang lain. Jadi daripada memberikan obat clopidogrel, kita akan memberikan obat ticagrelor, sehingga efek samping tersebut tidak terjadi gitu. Dan efek samping ini nggak kadang-kadang, kalau statin cuma back pain gitu ya misalnya, tapi kalau untuk PCI stenting ini, kalau misalnya obatnya tidak sesuai, bisa menyebabkan rehospitalization. So it's very expensive, very costly, very dangerous for the patients juga. Yang ketiga use case yang saya mau share juga itu adalah untuk bidang psikiatri misalnya, di mana kebanyakan trial dan error dari obat-obat depresi, skizofrenia tidak begitu dimengerti. Jadi pasien itu, kita ketemu pasien-pasien yang sudah mencari obat yang paling cocok untuk mereka selama 2-3 tahun nggak ketemu-ketemu gitu. Jadi tes farmakogenomik ini bisa membantu di mana melihat berdasarkan profil genetik Anda apakah bisa mencari obat yang paling tepat saat itu juga gitu dari pertama, daripada harus coba-coba dari obat A, B, C, D gitu sesuai dengan guideline yang telah diberikan. Kalau kita tahu obat A, B, C nggak berguna dan langsung obat D, yang langsung kita kasih obat D aja gitu. Jadi supaya pasien itu bisa mencari obat yang paling tepat lebih cepat gitu. Khususnya kenapa sangat interested di Indonesia juga, karena di Indonesia itu ada evidence-based medicine adalah sesuatu yang masih baru juga dan sepertinya bisa digalakkan. Jadi salah satu tools yang bisa membantu untuk meningkatkan evidence-based medicine itu berdasarkan genetik dari pasien itu, dan juga melihat apakah pasien itu kalau diberi berbagai obat itu diasosiasikan dengan genetiknya bisa actually drive better patient outcomes. Makanya kami sangat tertarik juga dengan riset medis, karena dari filosofi kami adalah kalau tesnya memang tidak membantu pasien dan tidak memberikan impact yang jelas di pasien, ya tidak perlu dibeli gitu. Jadi kita mau melihat apakah sebenarnya tes ini bisa meningkatkan outcomes dari pasien tersebut, dan itulah kenapa menurut kami sangat penting adanya menjalankan riset secara lokal, nggak cuma di Singapura misalnya untuk R&D aja, tapi juga untuk melihat outcomes dari pasien yang kami serve from the end of the day. So that's why it's very important for us to be here, and very important for us to work kerjasama dengan fasilitas seperti Atmajaya yang juga memiliki visi dan misi yang sama. Mungkin semoga itu membantu menjawab pertanyaannya.
Baik, terima kasih Bu Sani telah dijawab dengan jelas. Jadi memang untuk membantu meningkatkan efektivitas ya dok ya dari pengobatan. Jadi kita harapkan dengan dosis yang lebih akurat, kemudian dengan kita mengetahui lebih detail, maka kita bisa mengurangi resiko efek samping yang mungkin terjadi, terutama dalam perjalanan perawatan penyakit yang memang ada resiko muncul komplikasi yang lebih berat lagi gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian tadi berkaitan dengan pertanyaan Dr. Andi. Kita di sini ada Dr. Sheni selaku Direktur dari Rumah Sakit Atma Jaya. Dr. Sheni, halo dok. Dokter boleh mungkin menceritakan sedikit tentang pelayanan laboratorium COVID di Rumah Sakit Atma Jaya, dokter? Ya, terima kasih Dr. Dewi. Terima kasih juga Dr. Andi atas pertanyaannya gitu ya. Memang tadi terkait pelayanan COVID di Rumah Sakit Atma Jaya, memang setelah kita bekerja sama dengan laboratorium FKIK, itu memang ada peningkatan dari jumlah sampel yang kita kirim ke lab FKIK, gitu ya. Seperti tadi Dr. Sugi bilang sekitar 100-an, itu per hari sudah cukup banyak, sudah lebih gitu ya. Yang terakhir-terakhir ini memang sudah lebih. Dan hasil itu semua biasanya kita akan email kepada pasien langsung. Kalau pasiennya saat mendaftar, menulis, minta di email, kita akan emailkan. Dan semua hasil-hasil lab ini, semua kita dilaporkan juga ke Dinas Kesehatan dari Laboratorium FKIK. Jadi semuanya kolaborasinya sudah cukup bagus gitu ya. Dan saya lihat di sini animo masyarakat pun, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan ini sudah cukup bagus. Di Rumah Sakit Atma Jaya kami menyiapkan drive-thru dok. Jadi drive-thru itu di lobi di lantai 2, di area terbuka gitu ya. Memang kita siapkan ada drive-thru, ada pemeriksaan serologi dengan pemeriksaan swab-nya juga. Jadi Bapak Ibu dokter misalnya ada yang berniat untuk drive-thru, itu bisa kita lakukan. Dan semua sampel kami kirim ke lab Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Jadi nggak usah khawatir, semuanya lab FKIK dan rumah sakit sudah bersinergi, berkolaborasi, semua hasil juga dipantau oleh Dinas Kesehatan. Saya rasa itu Dr. Dewi, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sheni, pemaparannya cukup jelas. Jadi di Atma Jaya sekarang sudah bisa drive-thru ya dok? Ya, betul. Wah lumayan ini drive-thru untuk pemeriksaan serologi maupun swab dan nanti hasilnya akan dikolaborasikan ke Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Baik, baik. Terima kasih Dr. Sheni. Oke, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan lain ini. Mohon maaf, pertanyaannya setelah ini akan kami tutup setelah mungkin 4 atau 5 pertanyaan terakhir ini ya. Baik, dari Dr. Rensa. Dr. Rensa menanyakan, selamat pagi, ada informasi terkait pemeriksaan PCR swab SARS-CoV-2 menggunakan GenExpert. Jadi dengan GenExpert yang saat ini dijalankan di RSCM, hasilnya keluar lebih cepat daripada PCR yang konvensional. Adakah kira-kira pengembangan ke arah sana? Mungkin bisa dibantu dijawab ini oleh Dr. Sugi. Ya, terima kasih Dr. Dewi, terima kasih Dr. Rensa atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau disebutkan lebih cepat atau tidak sebenarnya tergantung dari kondisi. Kalau GenExpert itu biasanya pemeriksaannya memang membypass beberapa hal, tapi di satu sisi dia throughput-nya atau sekali periksa itu jumlahnya sedikit. Jadi dia waktunya lebih cepat tapi hanya bisa memeriksa sedikit sampel. Terus yang lebih penting lagi sebenarnya, walaupun secara konsep dia bisa selesai dalam waktu 45 menit, tapi itu adalah 45 menit di mesin. Kalau dengan PCR, real-time PCR yang sekarang dilakukan, jadi memang itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam di mesin, dan kemudian sekitar 45 menit di ekstraksi RNA. Masalahnya butuh waktu lamanya itu untuk labeling dan kemudian pendataan penomoran. Karena ini spesimen yang harus betul-betul diperhatikan, labelingnya dan lain-lain, jangan sampai tertukar, jangan sampai terkontaminasi. Jadi kalau sesudah mempertimbangkan itu semua, memang mungkin ada plus minus dari masing-masing. Plus minusnya itu tadi yang disebutkan bahwa GenExpert memang bisa lebih cepat kalau jumlah pemeriksaannya sedikit dan individual. Tapi juga menjadi catatan juga,
GeneXpert ini produk tertentu dan cartridge-nya yang digunakan untuk memeriksa itu saat ini hanya diproduksi oleh 2 negara, di Amerika dan di Swedia. Yang punya Amerika, sesuai dengan kebijakan dari pemerintahnya, karena dikonsentrasikan untuk kebutuhan dalam negeri, mereka tidak ekspor. Jadi, seluruh dunia itu menggunakan yang produk dari Swedia. Dan itu bisa bermasalah supply-nya karena satu dan lain hal kalau hanya mengandalkan satu supplier. Dan itu sih yang bisa saya sampaikan, jadi masing-masing ada plus minusnya. Sedangkan kalau real-time PCR, memang sistemnya lebih terbuka, dan supplier bisa didapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya kami mendapatkan sumber dari Singapura juga, dan kemudian untuk pengerjaan banyak dia bisa lebih sesuai. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Dewi. Baik, terima kasih Dr. Sugi atas jawabannya. Demikian Dr. Rensa, kalaupun ternyata ada ke arah sana, tapi tadi yang sudah disampaikan Dr. Sugi ya, memang kelebihannya cepat, tetapi itu juga kalau sedikit dan individual gitu ya. Tapi intinya dengan masalah supply dan lain-lain, tentu yang ini lebih jelas, lebih mampu laksana dan lebih visible, lebih mudah untuk dilaksanakan ya. Jadi yang saat ini dengan real-time PCR hasil juga lebih baik, dan mungkin kalau dilihat dari segi waktu dibilang lama sekali nggak juga gitu ya. Jadi saya rasa dalam 1-2 hari cukup pasti cukup make sense untuk orang menunggu untuk mendapatkan hasil yang akurat. Baik, Dr. Sugi, terima kasih jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Daniel Agustinus. Selamat pagi, saya Daniel dari FKIK Ukrida. Oke, halo Daniel. Untuk Ibu Levina Sani, apakah sejauh ini sudah ada penelitian di farmakogenomik mengenai efektivitas obat pada berbagai model subpopulasi khususnya di Asia Tenggara? Mungkin tadi sempat disebutkan juga mungkin ya oleh Bu Sani. Mungkin Ibu Sani bisa menyampaikan kembali, Bu Sani? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi ada beberapa biomarker yang memang ditemukannya pertama kali di populasi Asia dan Southeast Asia. Salah satu yang mungkin sangat digalakkan itu adalah mungkin saya cerita dua cerita aja, dua biomarker. Yang satu adalah HLA-B 1502, 1502, di mana gen tersebut adalah gen yang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa minum obat namanya carbamazepine. Itu adalah obat epilepsi dan neuropathic pain. Jadi obat carbamazepine ini kalau misalnya Anda memiliki gen HLA-B 1502 ini atau haplotipe tersebut bisa menyebabkan SJS10. Sebagai dokter pasti udah pernah dengar juga tentang SJS10. Jadi biomarker ini pertama kali ditemukan di Chinese population, lalu divalidasi oleh beberapa tempat, salah satunya yang paling pertama adalah di Thailand dan di Singapura. Dan mereka kemudian mengembangkan riset itu di mana menunjukkan bahwa sebenarnya even pemerintah itu nggak cuma menentukan bahwa biomarker itu memiliki impact yang validasi sensitivity dan specificity untuk menentukan SJS10 dalam beberapa pasien yang minum carbamazepine, tapi ke next step, yaitu ke dalam public policy making. Jadi mereka juga menunjukkan bahwa ini sebenarnya lebih murah loh, nggak cuma menyelamatkan hidup dari pasien, tapi juga mengurangi budget dari pemerintah. Jadi because of that research, now pemerintahan di Singapura dan Thailand misalnya sudah membayarkan tes farmakogenomik untuk seluruh pasien yang memang mau minum obat carbamazepine ini. Jadi semua dokter-dokternya sudah tahu bahwa ini adalah standard practice. Very exciting research. The other part yang involve Indonesia juga adalah HLA-B 1301. HLA-B 1301 adalah sebuah biomarker yang juga ditemukan di dalam populasi Cina, tapi populasinya adalah populasi leprosy, kusta. Jadi 1301 ini juga jenis adverse drug reaction yang disebabkan juga mirip dengan SJS10, tapi namanya Dapson hypersensitivity syndrome. Jadi dia kalau misalnya beberapa orang dengan haplotipe HLA-B 1301 ini bisa menyebabkan seluruh epitel di dalam tubuhnya itu bisa seperti terbakar gitu. Jadi bisa menyebabkan kematian juga. Itu pertama kali ditemukan di Cina oleh kolaborasi dan co-founder saya sebenarnya yang ada di Singapura. Waktu itu kolaborasinya dengan mereka, lalu menemukan
biomarker ini. Kemudian kita karena tahu bahwa di Indonesia itu juga ada pasien kusta sekitar 20.000 gitu ya, endemik di situ, kami memvalidasi biomarker tersebut in collaboration dengan Litbangkes Papua. Jadi sekarang sudah diberlakukan dan papernya lagi direvisi-revisi juga, dan bisa menunjukkan bahwa nggak cuma menyelamatkan hidup dari pasien-pasien kusta ini yang memang harus minum obat dapson untuk supaya sembuh gitu ya. Jadi orang yang minum obat kusta itu harus minum 3. Jadi salah satunya adalah dapson. Nah, dapson ini sangat penting untuk supaya obat yang diminum antibiotiknya ini nggak menjadi antibiotic resistance. Jadi harus diminum 3-tiganya. Jadi orang yang memiliki AHLA-AB 1301 ini ternyata ada 20% di pasien Papua, di populasi yang kita tes. Jadi 20% of the patients, 1 out of 5 patients will have the risk of actually contracting Dapson hypersensitivity syndrome. Jadi oleh karena itu kami berusaha sangat keras untuk juga melakukan cost effectiveness study supaya pemerintah juga akhirnya merasa bahwa ini perlu untuk populasi Indonesia. Jadi mungkin itu beberapa cerita aja yang ada di Southeast Asia. Banyak sekali sebenarnya gen-gen di mana mungkin perbedaan antara etnisitasnya itu karena satu di perbedaan fenotipe dengan genetik yang sama. Jadi misalnya gennya sama tapi di frekuensi yang terlihat di berbagai etnisitas itu nggak begitu kelihatan, walaupun the same mutation is happening. Jadi misalnya CYP2D6 ya, salah satu gen yang ada di Indonesia itu atau di komunitas Asia itu jauh lebih common yang poor metabolizer atau intermediate metabolizer daripada yang normal metabolizer gitu misalnya. Jadi sebenarnya kebanyakan orang Asia itu harus minum obat yang dengan dosis lebih tinggi misalnya untuk beberapa obat. Nah, itu juga masalah frekuensi. Di satu sisi hal lain di mana etnisitas juga matter adalah dengan misalnya dengan fenotipe yang sama tapi varian gennya beda gitu. Jadi seperti yang HLA-B 1502 tadi sebenarnya sudah ditemukan di populasi Caucasian atau di Amerika itu HLA-B-nya beda. Jadi bukan 1502 gitu. Tapi mereka melihat fenotipe yang sama, tapi ternyata variannya beda. Jadi dua hal itulah kenapa lokalisasi dari validasi biomarker itu sangat penting untuk dilakukan untuk di berbagai etnisitas di mana dokter-dokter dan pasien-pasien itu yang menerima tes genetik tersebut. Jadi that's why it's very interesting and very exciting for us to be here, very involved in the local population and working with the local doctors as well. Oke, wah menarik sekali pemaparan dari Bu Sani ya. Saya juga ikut excited gitu. Jadi tadi kalau berkaitan dengan pertanyaan Daniel berarti dari FKIK Okrida, berarti pertanyaan tadi sejauh ini bahkan di Indonesia pun ada penelitiannya ya tadi berkaitan dengan leprosy. Wah, HLA-B 1301 kebetulan saya dokter kulit nih, jadi menarik sekali leprosy ini. Memang dapson sering menyebabkan reaksi gitu ya. Dapson like hypersensitivity syndrome. Nah, jadi sudah terjawab kurang lebih pertanyaan Daniel ya. Jadi memang penelitian ini sangat membantu untuk dengan adanya validasi biomarker sesuai etnis ini. Ya, baik. Berikutnya kami hanya akan menjawab 2 pertanyaan terakhir. Jika masih ada pertanyaan lagi, dapat disampaikan melalui email ke pr@atmajaya.ac.id. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ignes. Kak Ignes menanyakan, bagaimana akurasi pemeriksaan COVID-19 dengan metode ECLIA atau dan dengan swab test? Kalau ECLIA mungkin beberapa teman-teman udah tahu ya bahwa ECLIA itu adalah electrochemiluminescence immunoassay gitu. Jadi kira-kira kalau dari 2 metode tersebut akurasinya bagaimana? Mungkin bisa bantu dijawab oleh Dr. Sugi. Ya, terima kasih Dr. Dewi, terima kasih Mbak Ignes. Jadi sebenarnya tujuannya berbeda. Kalau kita sebut swab test itu kan sebenarnya adalah teknik pengambilan spesimen. Jadi secara umum sebenarnya swab test ini sendiri akan lagi dibagi menjadi 2 pemeriksaan saat ini untuk COVID-19. Yang satu adalah untuk mengecek antigen yang pemeriksaannya masih jarang, dan kemudian yang satunya lagi untuk real-time PCR. Atau untuk PCR, atau juga misalnya saja tadi sempat sebutkan untuk GeneXpert, itu mendeteksi genomik dari virusnya sendiri.
Dan ini pemeriksaan genomik atau disebut juga nucleic acid test, nucleic acid amplification test atau NAAT, itu merupakan gold standard saat ini untuk pemeriksaan COVID-19. Jadi itu dia memeriksa langsung genomiknya. Biasanya kalau genomiknya ada, berarti memang virusnya ada. Nah, pemeriksaannya berbeda. Yang satu pemeriksaan genomik atau nucleic acid amplification test yang merupakan gold standard dari WHO dan dari seluruh dunia untuk diagnosisnya. Yang satu tujuannya untuk pemeriksaan antibody, untuk melihat history terutama, apakah pernah terkontak atau tidak. Demikian Dr. Dewi, terima kasih. Baik, wah Kak Agnes pertanyaan terjawab jelas sekali ya Kak ya. Jadi memang perbedaannya jelas sekali gitu. Baik, berikutnya untuk pertanyaan dari Kak Purnamawati. Selamat pagi, saya Purnamawati. Izinkan saya bertanya Dok. Untuk lab COVID-19, bagaimana risk manajemennya ya, khususnya untuk limbah PCR, mengingat DNA lebih stabil dibanding RNA. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dewi. Terima kasih Ibu Purnamawati atas pertanyaannya. Jadi PCR untuk COVID-19, bagian yang paling berbahaya adalah sebelum kita melakukan inaktivasi dari virusnya. Jadi itu adalah bagian ketika kita menghandle materi swab, kemudian mengekstraksi dia menjadi RNA. Jadi bagian itulah yang kami lakukan di lab BSL-2+. Jadi memang betul-betul harus hati-hati. Kemudian semua barang yang keluar dari situ, itu juga nggak bisa diperlakukan begitu saja. Instrumen yang sudah masuk ke lab tersebut diharapkan tidak keluar lagi dari ruangan. Karena kalau dia keluar dari ruangan harus mendapatkan perlakuan khusus, disterilkan, dan lain-lain. Jadi itu bagian yang paling berbahaya. Namun sesudah diekstraksi sebagai RNA, maka dia tidak lagi bersifat infeksius karena kemudian bagian-bagian proteinnya. Jadi virus itu kan ada materi genomik dalam hal COVID, dia adalah RNA yang kemudian dibungkus oleh protein-protein. Nah, ketika dilakukan ekstraksi RNA, protein-proteinnya ini sudah dihancurkan. Kita menggunakan proteinase dan beberapa metode lainnya. Sehingga yang tersisa hanya materi genomiknya. Kemudian materi genomik inilah yang kemudian kita perbanyak atau kita amplifikasi dengan metode real-time PCR. Sebenarnya dilakukan reverse transcription dulu, reverse transcription untuk merubah RNA menjadi complementary DNA. Lalu sesudah itu bagian-bagian dari complementary DNA itu yang diperbanyak. Jadi kemudian tidak seluruh genom virus juga yang diperbanyak, hanya potongan-potongan kecil yang memang penting, yang stabil pada virus itu yang diperbanyak dan itu yang dideteksi. Jadi sebenarnya sama sekali tidak infeksius. Namun ada catatan kedua. Kita di fakultas dan kemudian juga sebenarnya banyak tempat juga, tapi bahwa terutama karena kita di fakultas kita harus memberikan pendidikan yang baik dan benar, kita kemudian melakukan hal sebagai berikut. Suatu limbah kimia maupun limbah yang lain itu harus mendapatkan penanganan khusus. Jadi walaupun kita tahu bahwa ini bukan materi yang infeksius, dia tetap harus dibuang dan dikelola dengan cara khusus supaya aman dan tidak mencemari lingkungan. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa walaupun hasil dari PCR itu tidak infeksi karena hal tadi, hanya potongan kecil DNA yang tidak utuh, namun tetap kita kelola dan kita buang dengan mekanisme khusus supaya tidak mencemari lingkungan. Itu yang bisa dijawab, Dr. Dewi. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup jelas pemaparan dari Dr. Sugi. Terima kasih Kak Purnamawati atas pertanyaannya. Memang kita ini labnya biosafety level 2+ ya Dok ya, jadi punya fasilitas keamanan yang lebih tinggi daripada lab biosafety level yang 2 yang biasa. Jadi ada tekanan negatif, kemudian ada juga protokol yang mendekati level biosafety yang 3, sehingga untuk pengerjaan patogen berbahaya bisa cukup aman kita pastikan untuk lingkungan ya Dok ya. Baik, dengan ini sesi tanya jawab akan saya tutup.
terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat diberikan atau disampaikan melalui email pr@atmajaya.ac.id. Silakan sampaikan pertanyaannya ke pr@atmajaya.ac.id untuk pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih sekali atas partisipasi dari semua. Atas partisipasi semua pembicara kita pada hari ini, Dekan Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya, kemudian Direktur Rumah Sakit Atmajaya, dan tentunya Rektor Unika Atmajaya, dan Dr. Sugi selaku Kaprodi dari Magister Biomedik Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya, juga Ibu Levana Sani selaku CEO dan co-founder dari Nala Genetics. Sungguh pemaparan yang luar biasa pada pagi hari ini. What a fruitful morning. We're very happy. Dengan ini, maka pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2020, telah diresmikan secara virtual Laboratorium COVID-19 dan Laboratorium Kolaborasi Farmakogenomik. Semoga sungguh dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia tercinta ini, dan mengukuhkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya sebagai Center of Health Development dan terus dapat menjadi fakultas kedokteran terkemuka di Indonesia dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sungguh kami berterima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir secara virtual di acara peresmian Laboratorium COVID-19 dan Laboratorium Farmakogenomik dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Semoga sungguh dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa kita, dan tentunya kepada rekan-rekan sekalian, jika ada kerabat atau katakanlah sahabat dan teman dan yang lainnya jika ingin melakukan pemeriksaan, dapat melakukan pemeriksaan melalui Rumah Sakit Atmajaya yang akan dilakukan melalui alur satu pintu, jadi akan diperiksakan melalui Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya, dan kemudian nanti hasil akan didapatkan lagi di Rumah Sakit Atmajaya. Bahkan bisa juga dengan pemeriksaan drive-thru ya, Dr. Sheni. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih. Hari ini saya selaku bagian dari Sivitas Akademika dan mewakili semua teman-teman dari Sivitas Akademika Unika Atmajaya ingin mengungkapkan kebanggaan. Jadi saya juga merasa ikut bangga ini. Sungguh bangga Atma. Jadi kami bangga sekali. Memang ini merupakan salah satu bagian dari serangkaian peringatan Lustrum Unika Atmajaya yang ke-60 tahun. Jadi 60 tahun udah lansia bukan berarti tidak bisa berkarya, tapi justru kita berusaha untuk membuat yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih sekali. Sungguh kami ingin agar yang ingin kami angkat adalah dalam rangka ulang tahun ke-60 tahun ini, kami ingin agar dari Atmajaya untuk Indonesia, transformasi manusia unggul dan kepedulian. Terima kasih kepada semua rekan-rekan dan kepada semua yang telah hadir. Saya atas nama segenap Sivitas Unika Atmajaya, Kardiana Purnama Dewi, menyatakan undur diri. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, Ibu Direktur Rumah Sakit Atmajaya, kepada Ibu Sani, kepada Dr. Sugi yang telah memberikan banyak informasi, dan kepada semua tim teman-teman yang telah hadir sekalian, juga dari universitas lain. Terima kasih atas antusiasmenya. Semoga setelah ini kita dapat berkarya lebih baik lagi. Dan salam sehat, semoga pandemi ini cukup segera berlalu, dan kita tetap semangat, stay safe, stay healthy, dan terus berkarya bagi bangsa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih untuk Dr. Kardiana Dewi yang sudah membantu sebagai MC pada acara peluncuran hari ini. Baik Bapak dan Ibu, acara sudah selesai, namun sebelum kita akhiri sesi peluncuran virtual Laboratorium COVID-19 dan Laboratorium Farmakogenomik hari ini, kita sesi foto virtual dulu bersama-sama seperti biasa. Mohon untuk bisa diaktifkan kamera dari laptop maupun handphonenya masing-masing supaya kita bisa berfoto bersama. Baik. Karena ini akan dilakukan secara bersama-sama, maka mohon untuk langsung berpose ketika saya menghitung 1, 2, 3. Begitu? Sudah siap Bapak dan Ibu? Sudah siap ya? Oke, sudah diaktifkan semua kameranya. Baik.
Kita akan mulai sesi fotonya. Untuk itu saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, dan sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sudah selesai acara peluncuran laboratorium COVID-19 dan laboratorium farmakogenomik pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Sampai jumpa hari ini. Jika Bapak dan Ibu mau live dari Zoom meeting ini, kami persilahkan dan room tidak akan kami tutup. Jadi silahkan bisa langsung live sambil menyaksikan beberapa video jika nanti ada yang diputar. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.